Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul kembali, tentunya untuk mempelajari ad-din al-Islam, agama Islam yang kita cintai ini, yang mempelajari masalah-masalah adab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Khulasat Ta'zim Al-Ilm, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke prinsip ke-14 dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan ke prinsip ke-15 dari kitab yang luar biasa bermanfaat ini insyaallah. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, prinsip ke-14 yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin hafizahullahu taala adalah tentang memuliakan para ulama dan menghormati mereka, ya, ahli ilmu, yang mana ini adalah salah satu adab yang tentunya harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya. Maka beliau katakan di sini al-maqidur rabi' asyar ikramu ahli ilmi wa tauqiruhum, yaitu memuliakan dan menghormati para ahli ilmu dan para ulama, ya. Beliau mengatakan inna fadlal ulama'i azim, sungguhnya keutamaan ulama itu besar, agung, ya. Wa mansibuhum mansibun jalil, dan kedudukan mereka itu mulia, ya. Maka tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada para ulama. Kenapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan innal ulama warathatul anbiya, sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tatkala tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan para nabi dan rasul, maka tentunya di bawah itu adalah orang-orang yang mewarisi kedudukan mereka, dan tidak lain itu adalah para ulama. Li'annahum aba'ur ruh, ya, karena kata beliau para ulama itu ibarat aba'ur ruh, orang tua rohani bagi kita, ya. Fasyaikhu abun lirruh kama annal walid abun lil jasad, dan seorang guru agama kata beliau itu seperti bapak rohani kita, ayah rohani kita, sebagaimana orang tua kandung kita itu adalah bapak atau ayah untuk biologis kita, ayah biologis kita, ya. Fal i'tiraf bi fadlil muallimin haqqun wajib, dan mengakui keutamaan, kemuliaan, ya, guru-guru kita ini adalah satu kewajiban. Kita harus wajib mengakui keutamaan para guru-guru kita, karena guru ini besar sekali hak mereka kepada kita, ikhwan sekalian. Wastanbata hadzal ma'na minal Qur'an Muhammad ibn Ali al-Udfuwi, dan seorang ulama bernama Syekh atau Imam Muhammad ibn Ali al-Udfuwi rahimahullahu taala, beliau mengambil ini, ya, perkara ini bahwasanya apa? Besarnya hak seorang guru terhadap muridnya ini beliau ambil dari Al-Qur'anul Karim, ya. Beliau mengatakan idza ta'allama al-insanu minal 'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun. Apabila seseorang itu belajar dari seorang alim, seorang ulama, wastafada minhu al-fawaid, dan dia mengambil faedah-faedah yang banyak dari gurunya tersebut, fa huwa lahu 'abdun, maka dia, ya, terhadap gurunya tadi ibarat seorang budak. Maka dia ibarat seorang budak bagi gurunya tadi. Ya, beliau beristinbat atau berdalil dengan perkataan beliau ini, ya, atau atas perkataan beliau ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi.
Ya, dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-60 yaitu tentang kisah Nabi Musa. Surat Al-Kahfi ini ikhwan adalah salah satu surat yang memiliki beberapa keutamaan. Ya, di antaranya kalau kita menghafal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir, maka itu insyaallah akan terhindar dari fitnah Dajjal sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, ya. Begitu pula di antara keutamaan surah Al-Kahfi adalah kalau kita baca setiap Jumat, ya, itu akan mendapatkan cahaya. Ya, orang yang membacanya setiap Jumat akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini keutamaan surat Al-Kahfi. Nah, dan kenapa surat ini memiliki keutamaan? Karena isinya yang luar biasa. Banyak kisah-kisah yang Allah bawakan dalam surat Al-Kahfi ini, dan kisah-kisah yang besar. Di antaranya kisah Nabi Musa dengan siapa? Dengan Nabi Khidir, ya. Kemudian juga kisah Dzulqarnain, ya. Kemudian juga Ya'juj Ma'juj ada di situ, ya. Kemudian juga kisah Ashabul Kahfi. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Kahf? Surat Al-Kahfi karena ada kisah Ashabul Kahfi dalamnya. Nah, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, ya, Allah katakan di situ wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada budaknya. Ya. Nah, para ulama tafsir mengatakan orang atau budak yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini adalah seseorang yang bernama Yusha bin Nun, ya. Seseorang yang bernama Yusha bin Nun. Yang mana Yusha bin Nun ini sebenarnya, ya, pada hakikatnya bukanlah budak dari Nabi Musa. Tapi kenapa kok dikatakan oleh Allah budak? Ya, padahal dia bukan budak yang benar. Kenapa? Karena kata Imam Muhammad bin Ali Al-Udfui, wa inna ma kana multamidan lah muttabi'an lah. Kenapa Allah katakan dia budak? Karena memang Yusha bin Nun ini adalah seorang murid yang terus mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Ya, saking dia ini selalu mengikuti Nabi Musa, ya, belajar dari Nabi Musa sampai Allah katakan dia ibarat budak. Maka dari itu orang yang belajar dari seorang ulama, seorang guru, itu ibarat dia menjadi budak bagi gurunya tersebut. Ya, artinya hak gurunya itu sangat besar atas dirinya. Ya, haknya itu sangat besar atas dirinya. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalika. Maka Allah jadikan Yusha bin Nun tadi ibarat budak bagi Nabi Musa alaihi salam, ya. Saking besarnya, makanya tadi dikatakan oleh beliau seorang guru itu ibarat bapak kita, ya, bapak rohani, ya, bapak spiritual. Seperti itu bagi seorang penuntut ilmu. Maka dia harus hormati sebagaimana kita wajib menghormati bapak kandung kita, bapak biologis kita, ya, yang dengannya kita dilahirkan, karena sebab dia kita dilahirkan di dunia. Nah, begitu pula kita harus berbakti atau berbuat baik kepada guru kita karena jasa-jasa mereka kita mengetahui ilmu agama. Ya, maka kita pun harus berbakti kepada guru-guru kita, berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka. Nah,